Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kaedi ya. Nah, kali ini Kaedi akan membahas materi selanjutan yaitu tentang protista. Yang sebelumnya kan videonya tentang protista mirip tumbuhan. Nah, kalau yang ini adalah protista mirip hewan ya. Untuk protista mirip hewan ini materinya lebih pendek dan lebih singkat ketimbang protista mirip tumbuhan guys. Kenapa? Karena jenisnya sangat sedikit ya. Oke, lanjut aja yuk. Protista mirip hewan sama kayak di tumbuhan ya. Jadi dia ada yang uniseluler sama yang multiseluler. Kalau yang jenisnya uniseluler ini sering disebut dengan golongan zooplankton. Tapi kalau yang protista mirip hewan jenisnya yang multiseluler, dia sering dikatakan sebagai kelompok protozoa. Zoa hewan ya gitu. Ciri umum dari protista mirip hewan ini adalah kenapa dibilang dia mirip hewan? Karena ciri khas dari hewan itu adalah bergerak. Nah, itu ciri khasnya. Kalau tumbuhan apa? Bisa fotosintesis, makanya ada pigmen fotosintesis gitu ya. Kalau dia hewan, kenapa dibilang kayak hewan atau mirip hewan? Karena dia bisa bergerak. Kenapa? Karena punya alat gerak gitu ya. Untuk reproduksinya, protista mirip hewan dibagi dua, yaitu ada yang aseksual sama yang seksual. Untuk yang aseksual, dia dengan cara pembelahan biner atau secara langsung jadi dua gitu ya. Kalau seksual biasanya dengan melakukan konjugasi. Dan sesuai dengan yang di atas tadi, dia memiliki alat gerak. Nah, biasanya alat gerak itu nanti dia ada tiga jenis, seperti yang kalian lihat di sini ya. Ada yang golongan pseudopodia atau kaki semu, yang nama lainnya kaki semu, silia, flagel. Pseudopodia ini sebenarnya merupakan juluran sitoplasma. Juluran sitoplasma yang merupakan aktivitas terbentuk gara-gara adanya aktivitas ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma dan endoplasma mengalami aktif bersama dan membentuk nanti seperti kayak kaki semu, kaki yang bukan kaki sebenarnya gitu maksudnya ya. Silia itu merupakan juluran mikrotubulus ya, jadi beda kasus. Kalau ini mikrotubulus ya, juluran mikrotubulus yang dimana nanti ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Ukuran kecil, jumlahnya banyak. Nah, bedanya dengan flagel adalah kalau flagel ini sama-sama seperti kayak silia ya, dia merupakan juluran dari suatu organel bernama mikrotubulus, namun ukurannya di sini lebih besar ya dibandingkan silia dan jumlahnya sedikit, paling satu atau dua gitu ya. Jadi dibandingkan dengan silia itu sama-sama juluran mikrotubulus tapi mengenai ukuran dan jumlahnya berbeda gitu guys. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang pertama ya, filum dari protista mirip hewan yang pertama akan kita bahas tentang filum Rhizopoda ya. Ingat ada nama lain dari si Rhizopoda, yaitu siapa? Nama lainnya. Nama lainnya adalah Sarcodina. Jadi kalian harus ingat nama lain dari Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, Rhizopoda ini nama filumnya ya, nama filumnya atau Sarcodina. Kalau alat geraknya apa? Alat geraknya adalah pseudopodia. Kalau kamu lihat di sini, pseudo itu artinya semu. Sedangkan podia itu dari kata podo atau kaki ya. Jadi dia bergerak dengan kaki semu yang nanti menyebabkan suatu pergerakan yang sering disebut dengan amoeboid. Gerakan amoeboid yaitu gerakan seperti kayak mencengkeram gitu ya, mencengkeram suatu mangsa ya, nanti diapit, dimakan. Dia nanti melibatkan vakuola makanan ya. Next, nanti kalau mengenai filum Rhizopoda, dia akan dibagi menjadi kurang lebih ada 4 jenis ya di sini ya, bisa kalian lihat di sini. Ada Ectoamoeba, ada Entamoeba, Cercozoa, Foraminifera, dan Radiolara. Cuman yang paling sering dibahas itu yang Entamoeba, yang paling banyak keluar di soal-soal jenisnya yang Entamoeba. Kalau Ectoamoeba ini dia hidupnya bebas atau di luar, sedangkan kalau Entamoeba ini kebanyakan parasit. Jadi kalau yang parasit kebanyakan dari jenis yang Entamoeba ya. Ini contoh-contohnya ya. Kayak di sini nih, Entamoeba coli ini biasanya menyebabkan yang namanya diare. Kalau Entamoeba gingivalis ini radang pada gusi. Sedangkan yang terakhir yaitu Entamoeba histolytica dan Entamoeba dysenteriae ya, itu menyebabkan penyakit disentri. Jadi kurang
kurang bersahabat kalau yang jenis yang entamoeba, karena jenis entamoeba kebanyakan merupakan golongan parasit. Sedangkan kalau yang Cercozoa ini sangat jarang banget dibahas ya, di mana dia letaknya di dalam tanah guys. Di dalam tanah dan dia memiliki struktur berupa kayak silika gitu keras. Mungkin untuk melindungi dirinya ya. Dan yang terakhir adalah golongan Foraminifera dan Radiolaria, ini kebanyakan di laut. Dan digunakan sebagai petunjuk adanya hidrokarbon atau minyak bumi ya. Dan nanti berhubungan dengan diatom mungkin ya. Lanjut, sekarang kita masuk yang filum flagellata. Nah, kalau kamu lihat di sini filum flagellata ya. Filum flagellata itu nama lainnya kita sering sebut dengan istilah Mastigopora. Nah, jadi kalau tadi Rhizopoda alat geraknya berupa kaki semua atau kita sering sebut dengan Pseudopodia, maka pada filum flagellata ya, ini nanti alat geraknya adalah flagel. Nah, flagel itu apa? Flagel itu adalah nama lain dari bulu cambuk ya. Nama lainnya bulu cambuk. Dan sebagian besar kalau flagellata maupun Rhizopoda nanti sifatnya uniseluler. Jadi ini uniseluler. Cuman bedanya gini. Rhizopoda itu kebanyakan heterotrop, hampir semuanya heterotrop. Tapi kalau flagellata nanti ada yang heterotrop, ada yang autotrop. Jadi ada yang bisa buat makannya sendiri, ada yang nggak bisa gitu ya. Untuk golongan flagellata dibagi dua, nanti ada yang phytoflagellata sama zooflagellata. Kalau phyto ini bahasa Yunani ya, phyto itu artinya tumbuhan. Jadinya kalau yang golongan phytoflagellata itu dia punya klorofil atau punya pigmen ya, punya pigmen fotosintesis. Karena dia punya pigmen fotosintesis, maka dia bisa fotosintesis dan sifatnya lebih autotrof, alias bisa buat makanan sendiri ya. Contohnya siapa? Nah, contohnya itu Euglena. Karena dia udah bisa kayak tumbuhan, maka sebagian besar mengatakan bahwa Phytoflagellata ini cenderung dikatakan sebagai alga gitu guys, karena dia bisa fotosintesis. Karena ini flagellata yang punya pigmen fotosintesis atau punya klorofil gitu. Sedangkan kalau zooflagellata bisa kamu lihat di sini ada kata zoo. Zoo itu artinya hewan kan? Berarti dia memang benar-benar yang kayak hewan ya, dia nggak bisa fotosintesis. Dan sebagian besar ini nanti dia sifatnya parasit ya. Contoh organismenya adalah Trypanosoma ya. Trypanosoma gambiense, Trypanosoma yang lain-lain gitu ya. Kebanyakan penyakit menyebabkan penyakit gitu ya. Next, kita sekarang masuk ke filum Ciliata dan filum Sporula. Oke, untuk film Ciliata, kenapa dibilang dia film Ciliata? Oh ya, nama lain dari Ciliata kalian juga harus pahamin. Nama lainnya adalah Cilia pora ya. Kenapa dibilang Ciliata? Karena dia bergerak dengan cilia. Alat geraknya cilia atau kita sering sebut dengan istilah bulu getar. Nah, sebenarnya banyak ciri khas dari Ciliata, cuman kakak tuliskan yang agak urgent aja kali ya, yang mungkin nanti ada yang ngebahas di beberapa video lain, ada yang ngebahas tentang vakuola makanan, vakuola kontraktil ya. Jadi sebenarnya kayak Rhizopoda tadi ya, kayak si Rhizopoda, ini dia punya vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Demikian juga di Ciliata. Di Ciliata juga memiliki dua vakuola, yaitu vakuola makanan sama vakuola kontraktil ya. Cuman yang sering dibahas biasanya kalau di Ciliata itu adalah tentang mikronukleusnya dan makronukleusnya. Jadi ketika nanti di dalam sistem reproduksinya atau pembelahan intinya, nanti dia melibatkan mikronukleus sama makronukleus. Dimana kalau yang mikronukleus ini nanti dia berperan untuk proses yang generatifnya atau secara seksualnya, reproduksi seksual. Sedangkan kalau yang makronukleus biasanya digunakan untuk proses yang aseksual atau yang vegetatif gitu guys. Dan nanti dia juga memiliki struktur khusus yang bernama trikokis yang dimana digunakan untuk mempertahankan dirinya dari musuh atau dari gangguan gitu ya. Contohnya adalah Paramecium sama Balantidium coli. Oh ya, sama dengan flagella dengan Rhizopoda. Jadi Ciliata ini juga masih bersifat uniseluler dan dia heterotrop, alias dia tidak bisa membuat makanannya sendiri guys ya. Nanti makanan itu masuk ada lewat suatu lubang ya, namanya cytostoma. Nah gitu guys kurang lebih. Nanti kalau kamu lihat amatin Paramecium ini punya ciri khas yaitu bentuknya seperti sandal guys. Ini banyak banget dibahas bentuknya kayak sandal kalau Paramecium ya.
Next, kalau yang film Sporozoa atau nama lainnya api kompleksa, ciri khasnya adalah inilah satu-satunya golongan protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Jadi dia tidak memiliki silia, tidak memiliki pseudopodia, tidak memiliki flagel. Dia tidak memiliki alat gerak. Dan sifatnya sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu uniseluler dan juga heterotrof. Dan sebagian besar mereka bergolongan parasit atau merugikan gitu ya. Untuk reproduksinya, dia melibatkan seksual maupun aseksual. Kalau yang seksual nanti ada mikrogamet sama makrogamet. Mungkin ya kalau kakak ibaratkan mikrogamet itu sebagai jantannya, sedangkan makrogametnya sebagai betinanya. Secara seksual nanti dia ada dua cara, yaitu skizogoni sama sporogoni. Ini nanti banyak dibahas di apa namanya, siklus terjadinya penyakit atau penyebaran penyakit malaria. Nanti di sana akan lebih banyak, lebih detail ya. Tapi di sini kakak jelasin secara singkatnya aja bahwa kalau secara seksual nanti dia namanya ada skizogoni dengan cara membelah diri atau memperbanyak diri. Nanti ada banyak namanya skizon ya, skizon. Kalau sporogoni, sporo berarti dia menghasilkan spora. Dan keduanya ini terjadi di dalam tubuh inangnya gitu ya. Jadi dia melibatkan inang. Contohnya siapa kak? Contohnya adalah Plasmodium. Nanti banyak ya jenisnya ya, Plasmodium tetiana, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae. Sebagian besar menyebabkan malaria. Dan nanti kalau ngomongin yang ini, yang sporozoa lebih banyak dibahas di siklus atau penyebaran siklus hidup siklus hidup Plasmodium gitu ya. Kalau Ciliata tadi lebih banyak membahas tentang proses konjugasi atau generatif atau reproduksi seksual yang melibatkan mikronukleus sama makronukleus. Sedangkan yang lainnya cukup dihafalkan alat geraknya gitu-gitu ya. Contoh-contohnya gitu guys. Oke guys, cukup dulu penjelasan tentang protista mirip hewan ya. Dan jika kalian rasa masih ada yang bingung, silakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa yang belum berlangganan silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya biar kalian selalu update tentang pemberitaan terbaru dari video Basic Channel ya. Dan selalu pantengin videonya. Apabila masih ada yang bingung silakan tanya di kolom komentar. Basic Channel, belajar biologis semakin asik tentunya bersama Kak Edi.